Salam sadar. Apakah kamu sudah sadar? Kalau kamu belum sadar, duduk yang manis ya. Dengarkan nasihat Abang Sadar. Oh ya, sekarang Abang Sadar lagi di ladang nih. Ya, maklumlah. Nah, ini biar Abang Sadar lagi di ladang. Nah, terlagi mau pulang. Oke. Iya. Jadi apa yang mau kita bahas saat ini? eh, Abang Sadar mau ngasih sedikit nasihat lah ya sama para kaum laki-laki, ya, kaum bapak-bapak yang udah nikah, yang udah punya istri, udah punya anak, ya. Eh, Banyak kaum laki-laki ini kalau gajian, ya, itu ngasih ke rumah atau ke istri itu sangat sedikit, ya. Bisa saja gajinya misalnya 5 juta, dia kasih ke istri itu cuma 2 juta, 3 juta dia pegangan. Ya, kenapa dia butuh 3 juta untuk pegangan? Ya, dia karena dia masih suka nongkrong-nongkrong sama temannya, terus mengadakan pesta-pesta kecil, atau kalau ada dangdutan dia suka sawer-sawer sama biduannya. Tapi yang tidak dipikirkan oleh si suami ini, si bapak ini, si istri itu harus mengupayakan 2 juta itu untuk kebutuhan semuanya, ya, untuk beras, sembako seperti cabai, bawang, lauk, sayuran, belum lagi biaya anak sekolah, ya. Jadi si istri ini atau si ibu rumah tangga ini harus peras otak untuk membagi uang yang sedikit ini. Sementara si suami, dia santai-santai saja menghabiskan sisa uang yang ada padanya, ya. Nah, yang perlu kita sadari di sini adalah ketika kamu menikahi seorang wanita, ketika seorang pria menikah dengan seorang wanita, maka keduanya itu nggak lagi berbeda, ya. Jangan ada cerita si suami perlu uang saku. Memang perlu, ya kan, untuk beli minyak kendaraan, untuk biaya-biaya tak terduga, ya, supaya jangan malu sama teman-teman. Tapi jangan jadikan potongan-potongan bulanan itu hanya untuk nongkrong-nongkrong, untuk menghabiskan diri sendiri. Bayangkan kayak tadi gajinya 5 juta, dia hanya kasih 2 juta ke rumah, sementara 3 juta dia habiskan sendiri. Yang 2 juta ini si istri tuh harus pening memeras otaknya untuk membagi supaya cukup untuk biaya sekolah anak, biaya makan di rumah, ya. Itu. Jadi perlu kesadaran bagi seorang pria, seorang suami, seorang bapak untuk memberikan semua penghasilannya kepada si istri, ya. Jangan ada lagi uang suami, uang suami, uang istri, uang istri. Ya, jangan ada lagi, tapi jadikan itu uang bersama. Ya, karena apa? Karena kita itu hidup bersama. Ada anak, ada istri, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, kalaupun si suami pengen ada uang pegangan, ya paling tidak 10% atau 20% dari penghasilannya lah dia pegang. Jangan lebih banyak sama dia. Sementara di rumah si istri bingung, harus membagi uang yang sedikit yang diberikan sama si suami. Itu dia, ya. Karena begini, si suami ini dia hanya menghabiskan untuk dirinya sendiri. Tetapi si istri dia menghabiskan untuk anak dan kebutuhan rumah tangga. Belum lagi nanti si suami berceloteh, ya kan. Istriku makin lama makin jelek. Istriku makin lama makin nggak menarik, katanya kan. Dia lihat wanita-wanita yang di luar sana, ya, yang menarik-menarik. Hey, kalau uang yang kau kasih itu digunakan istrimu untuk dirinya sendiri, dia pasti sangat cantik, pasti. Tapi dia akan membagi-baginya. Mana beli beras, mana beli minyak goreng, mana beli cabai, beli lauk, beli sayur.
belum lagi ongkos untuk anak-anak ke sekolah, belum lagi biaya sekolah anak. Sadarlah, sadar ya. Jadi abang sadar mau ingatkan, jangan lagi berfoya-foya sendiri ya. Kalaupun mau nongkrong, lebih bagus itu ajak istri dan anak-anak, kan lebih enak ngeliatan ya. Kalau abang sadar lagi di warung atau di kafe atau di mana, kalau lihat ada satu keluarga, bapak, ibu, anak-anak, indah sekali kelihatannya, sangat membahagiakan ya. Tapi kalau abang sadar lihat di situ kumpulan bapak-bapak genit, bapak-bapak gatal ya kan, menghabiskan uangnya, foya-foya dia, padahal anak istrinya di rumah itu kadang-kadang harus ikat perut karena tidak cukup uang yang diberikan. Nah, ini yang sangat miris sekali. Jadi marilah kita sadari supaya tercipta keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga-keluarga yang saling menolong. Ini dia harus kita perhatikan. Jadi ketika si suami atau siapapun yang bekerja, baik istri atau suami sama-sama bekerja, tolong rembukkan keuangannya, satukan, lalu bagi ke pos-posnya masing-masing. Dan kalau bisa, jangan lagi ada acara nongkrong-nongkrong ya sama teman-teman. Udah habis masanya ya, udah habis masanya. Kalau waktu kau lajang, waktu kau masih single, ya bisalah kau nongkrong-nongkrong sama kawanmu, ngabiskan duitmu sampai pagi. Tapi kalau kau udah punya anak, udah punya istri, ya ingatlah ya, pulang ke rumah, habis kerja pulang ke rumah, nggak rindu kau sama istri dan anak-anak kau itu. Jadi itu yang perlu disadari. Karena kalau kau nanti sakit, yang susah itu bukan kawan-kawanmu. Yang susah itu bukan kawan-kawan nongkrongmu, bukan teman-temanmu yang foya-foya itu yang susah, enggak. Yang susah itu anak istrimu juga. Terutama istrimu, dia pasti akan susah mengurus kau kalau kau sakit. Tapi kalau kau senang-senang, masa ke orang lain? Ya. Jadi itu dia. Tolong disadari, wahai semua kaum laki-laki. Ya, saya pun laki-laki, makanya saya mau mengajak kita semua laki-laki ini sadar ya, bahwa yang perlu dibahagiakan itu adalah istri dan anak-anak kita. Boleh bekerja cari uang, tapi jangan habiskan untuk diri sendiri. Habiskanlah bersama istri dan anak-anak. Tentu kebahagiaan itu luar biasa. Maka kau akan menjadi seorang pria yang hebat, pria yang bertanggung jawab, pria yang dicintai oleh istri dan anak-anakmu. Oke? Udah sore, udah mau malam. Abang sadar pulang dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sadar.